Jumpa lagi di channel YouTube paling keren ini. Semoga teman-teman Om Kajang selalu sehat, banyak rezeki, dan jangan lupa yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dulu ya. Oke, mau kemana kita? Kali ini Om Kajang mau ke Gunung Sindur, tepatnya ke Pondok Pesantren Darul Quran Muli, atau biasa disebut DQM. Kita sekarang berangkat dari Bekasi Timur. Posisi saat ini di Jalan Joyo Martono Bekasi Timur, menuju arah Tol Cikampek. Jalur perjalanan yang akan kita tempuh nanti adalah sebagai berikut. 1. Masuk gerbang tol Bekasi Timur arah ke Jakarta Cawang. 2. Masuk ke tol JOR Jakarta Outer Ring Road di gerbang tol Cikunir. Terus ke arah Jati Asih, Kampung Rambutan, Lebak Bulus. 3. Masuk ke tol Jakarta Serpong. Keluar di Rawabuntu, terus lewat Jalan Tekno Widya Puspete, Jalan Raya Serpong, hingga melewati Komplek BEIN Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan sampailah nanti kita di Gunung Sindur Bogor. Selamat menikmati perjalanan bersama Om Kajang. Sambil menikmati perjalanan menuju DQM, kita lihat di depan di Jalan Joyo Martono Bekasi Timur saat ini ramai lancar. Akan kita putar video sejarah tentang Darul Quran Muli atau DQM. Simak video yang kami ambil dari YouTube channel resmi Darul Quran Mulia. Selamat menonton. Berikut fakta-fakta pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Pendiri, Kiai Haji Abdul Hasim Hasan LC. Ustadz Hasim, begitulah beliau disapa. Tokoh dan kiai asli Betawi kelahiran 5 Maret 1957 ini dikenal oleh banyak orang dengan ciri khas Kiai Quran. Karena kesuksesannya dalam menggaungkan program Al-Quran di masyarakat, terutama wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ustadz Hasim memulai pendidikan tinggi untuk mendalami bahasa Arab di Universitas Indonesia dan Libya pada tahun 1977 sampai 1980. Setelah mendapat gelar sarjana muda, beliau mendapat beasiswa ke Universitas Ibnu Saud Riyadh, jurusan Tafsir Al-Quran, Fakultas Usuluddin pada tahun 1981 sampai 1985. Ketika kembali ke Indonesia pada tahun 1985, beliau bersama 4 orang lainnya mendirikan Yayasan Al-Hikmah di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tahun 1998, beliau mendirikan pesantren Tahfiz Al-Hikmah di Bobos, Cirebon. Lalu mendirikan pesantren Al-Hikmah Solo tahun 2000 dan pesantren Al-Hikmah Citayam Depok tahun 2001. Kemudian tahun 2005, beliau ikut mendirikan Ma'had Ali An-Nuaimi di Kebayoran Lama. Dan yang terbaru, beliau mendirikan pesantren Al-Hikmah di Bogor yang dikenal dengan program Super Mansil. Dari 21 tahun pengalaman beliau itulah, kemudian pada tahun 2006 mendirikan Yayasan Darul Quran Mulia di Gunung Sindur, Bogor, yang lahannya telah beliau siapkan sejak tahun 1997 dan mulai beroperasi tahun 2007 untuk SMPIT. Dari cita-cita besar nan panjang inilah, kemudian Darul Quran Mulia dinamakan pesantren terpadu yang konsepnya dibangun dengan memadukan berbagai potensi untuk mencetak generasi robbani, generasi solih yang Quran. Dinamakan terpadu ada 3 alasan. Pertama, memadukan program pembelajaran yang mencakup 3 bidang, yaitu pembelajaran Al-Quran, pembelajaran akademik, Iknas dan Ulum Syar'i, dan pembinaan karakter. Alasan kedua, memadukan 4 kurikulum pembelajaran, yaitu kurikulum Diknas, kurikulum pesantren, yaitu Ulum Syar'i, keterampilan dan bahasa, kurikulum pembinaan karakter di asrama, dan kurikulum Al-Quran, yaitu tahsin, tahfiz, dan tafhim. Alasan ketiga, memadukan 3 aspek pembelajaran dalam membentuk karakter peserta, yaitu aspek jasadiyah, fikriyah, ruhiyah, dengan mengedepankan kedisiplinan beribadah.
Berikut fakta-fakta perjalanan berdirinya Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia. Berdirinya Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia diawali dengan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan pesantren terpadu yang menjadikan Al-Quran sebagai unggulan utamanya. Perintisan pertama mulai dilakukan tahun 1997 dengan pembelian tanah seluas 5.100 meter persegi di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tidak jauh dari Tol Lingkaluar, Jakarta BSD. Peletakan batu pertama di tahun 2006 untuk mengawali pembangunan gedung sekolah dan gedung asrama 2 lantai dengan bantuan muhsinin. Lalu di tahun 2007, Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia pertama kali dibuka dengan menerima 23 santri tingkat SMP Putra dan 14 siswa tingkat SDIT. Di tahun 2008, Deki membuka pendidikan tingkat PAUD dan menerima siswa sebanyak kurang lebih 30 siswa. Di tahun yang sama, Deki membangun masjid 2 lantai di pesantren putra yang dinamakan Masjid Rodotul Jannah 1 dengan bantuan donatur. Di tahun 2010, Deki menerima bantuan dari Kemenpora berupa gedung olahraga. Di tahun 2011, Deki menerima pendaftaran santri putri untuk tingkat SMPIT sebanyak 60 orang atau 2 kelas dan mendapat akreditasi A, sedangkan akreditasi B untuk tingkat PAUD. Setahun setelahnya, SMAIT dan SDIT Deki mendapatkan akreditasi A. Di tahun 2012 hingga 2013, Deki melakukan perluasan komplek pesantren putri yang kemudian diperuntukkan untuk Masjid Rodotul Jannah 2 dan asrama. Di tahun 2014, pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin atau STIU bekerja sama dengan STIU Al-Hikmah. Di tahun yang sama, Deki mendapat sertifikat sekolah berstandar nasional untuk tingkat SMPIT. Di tahun 2015, pertama kali pesantren Deki mewisuda santrinya yang hafal 30 juz. Saat itu, terdapat 72 santri yang diwisuda. Setahun kemudian, Deki melakukan pembebasan lahan untuk pengembangan pesantren terpadu Darul Quran Mulia 2 dan perumahan guru. 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 2019, mulai beroperasi Darul Quran Mulia 2 dengan menerima 360 santri putri tingkat SMPIT di atas lahan 9 hektar. Memiliki visi dan misi menjadi lembaga dakwah serta pendidikan Islam yang unggul dalam membentuk masyarakat yang solih menuju kemajuan umat dan bangsa. Deki terus berkembang sampai pada saat ini memiliki lebih dari 4.000 anak didik, mulai dari PAUD, SDIT, SMPIT, SMAIT, hingga STIU. Memiliki santri dari berbagai penjuru daerah dan mencetak hafiz-hafizah tiap tahunnya. Sejak tahun 2015 sampai 2022, total siswa yang telah wisuda Quran 30 juz mencapai 700 lebih. Tak sedikit pula santri Deki yang mampu meraih prestasi dan penghargaan lomba dari bidang akademik maupun Al-Quran, di dalam maupun luar negeri. Selain kampus bergengsi di dalam negeri, tak sedikit pula alumni Deki yang melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti Turki dan Arab Saudi. Oke, begitulah sejarah dari Darul Quran Mulia.
Semoga teman-teman sudah punya pengetahuan atasnya. Nah, biar lebih lengkap, akan kita putar video tentang profil Darul Quran Mulia. Selamat menikmati. Kondisi moralitas remaja makin hari semakin memprihatinkan. Kurangnya penanaman akhlak mulia dan adab yang dicontohkan Rasulullah adalah penyebab terbesar. Juga minimnya interaksi terhadap Al-Quran memperparah kondisi ini. Akhlak dan adab sebagai fondasi dasar bersosialisasi dan berkehidupan kurang mendapat perhatian. Bisa dibilang di nomor 2 kan setelah kemampuan akademis atau kepandaian duniawi. Kemarin saya memilih sekolah untuk jenjang SMP. Saya itu survei. Jadi survei untuk mencari kenyamanan anak. Kita sebagai orang tua hanya memfasilitasi anak ini ingin kemana. Pesantren itu mendidik akhlak sopan santun yang lebih mendalam dibandingkan sekolah biasa. Pengajaran adab dan pembentukan akhlak mulia serta menghadirkan Al-Quran dalam setiap jenjang pendidikan formal menjadi pokok pengajaran utama di Darul Quran Mulia. Saya itu kan istri dikasih 8 putra ya. Itu sepakat untuk masuk ke pesantren. Yang nomor 1 itu kalau karunyai punya hafalan lumayan gitu kan. Dan mereka tahu juga bahwa anak yang pertama ini sempat mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dibawa oleh pesantren ke tingkat kabupaten bahkan sempat sampai tingkat nasional. Yang awalan memotivasi anak-anak itu akhirnya masuk pesantren anak-anak DKM ini dan ada 10 sampai 15 ya. DKM karena lihat salah satu profil tahun ini posisi imam di masjid sampai akhirnya dia berangkat mesir. Nomor 1 kan senang bahasa Inggris ya, jadi dia juga ikut ekskul, ikut lomba juga gitu. Jadi saya merasa ya yakin lah sudah dengan DKM. Jadi secara hasil sih saya rasa semuanya dapat gitu, akhlaknya, Qurannya, akademisnya dapat semua, alhamdulillah. Kemudian dengan mereka punya hafalan, ya alhamdulillah bersyukur gitu. Semoga mereka jadi hafiz-hafizah yang bisa nanti mengajar kita semua gitu sampai ke sini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Mereka sempat menuliskan ya beberapa ada yang pengen ya itu tadi memakaikan mahkota itu batunya habis. Darul Quran Mulia didirikan dengan cita-cita yang luhur, yakni menyiapkan sumber daya manusia yang solid dengan metode menggali potensi para peserta didik. Insya Allah, mereka bisa berkembang optimal selaras nilai-nilai Al-Quran yang tertanam dalam dirinya. Al-Quran menyebutnya generasi Rabani, generasi yang sangat istimewa dalam sejarah awal perjalanan Islam yang dibentuk oleh manusia agung, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama berjuang melahirkan generasi Rabani melalui interaksi yang komprehensif terhadap Al-Quran dalam bentuk tilawah, membaca, tafhim, memahami, tadabbur, menghayati, tahfiz, menghafal, dan tatbik, mengamalkan. Misi pesantren Darul Quran Mulia adalah terwujudnya santri yang soleh berkembang semua potensi dirinya, menyadari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dengan disiplin dalam menegakkan sholat di awal waktu, tanggung jawab orang tua untuk memilihkan sarana pendidikan mana yang baik untuk anak-anak kita.
yang telah kita hafal dari ayat Al-Quran tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Saya ingin bercita-cita untuk menjadi dokter dan penghafal Al-Quran. Selama 6 tahun di sini, saya sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah saya mengharapkan kepada Allah amal jariah yang insya Allah tidak terputus. Berkonsep pesantren yang berasrama atau boarding school, insya Allah Darul Quran Mulia, pilihan yang tepat untuk mewujudkan pembelajaran yang terpadu. Sehingga dalam keseharian, seluruh santri dan santriwati dapat menjalani proses pembiasaan dengan berbagai media. Besar harapan dari pesantren ini akan kembali lahir kader-kader umat yang soleh, yang mencintai dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Quran Mulia didirikan untuk mencetak generasi yang unggul dalam berbagai bidang. Oleh karenanya kami merancang kurikulum yang terpadu dengan memadukan 4 kurikulum utama: kurikulum Diknas, kurikulum ulum syar'i, pengajaran Al-Quran, dan soft skill. Tentunya hal ini ditunjang dengan program Halaqah Al-Quran untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, mampu menghafal Al-Quran, dan mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Insya Allah dengan program ini peserta didik Darul Quran Mulia mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin mempersiapkan pemimpin masa depan yang berkarakter Islami. Oleh karenanya kami memiliki program pembinaan karakter yang dipantau secara rutin setiap pekan. Anak saya itu korban pembulian perasaan. Bunda, aku di sekolah itu dimusuhi satu kelas selama 1 semester. Pernah saya mendengar ada anak yang melakukan tindakan asusila ke temannya. Saya edukasi kecil dari kecil harus agama. Terus pertanyaan. Pada awalnya di tahun 2007, Darul Quran Mulia menjangkau daerah Jabodetabek saja dengan jumlah siswa 23 orang. Dan alhamdulillah saat ini Darul Quran Mulia memiliki 4.500 santri yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah setiap tahunnya Darul Quran Mulia mampu mencetak ratusan penghafal Al-Quran. Dan Darul Quran Mulia juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam dan luar negeri untuk mempersiapkan studi berikutnya untuk santri-santri kami. Dan tentunya lulusan Darul Quran Mulia memiliki daya saing global. 17 tahun perjalanan Darul Quran Mulia, total santri dan santriwati yang telah wisuda Quran 30 juz sebanyak 1.000 penghafal Al-Quran. Dan lulusan kami tersebar di berbagai perguruan tinggi luar negeri seperti Amerika, Belanda, Jepang, Prancis, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Sudan, Malaysia, serta 8 perguruan tinggi negeri terbaik: Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Institut Teknologi 10 November, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran. Tak hanya berfokus pada bidang Al-Quran dan ulum syar'i, para alumni Darul Quran Mulia juga berkontribusi pada bidang kedokteran, arsitektur, kesehatan, teknologi informasi, industri manufaktur, industri kreatif, dan bidang profesi lainnya. STIU Darul Quran Mulia menyiapkan dai dan guru yang memiliki kompetensi yang unggul dalam pengajaran Al-Quran
dan pengasuhan santri di asrama, sehingga akan melahirkan guru yang kompeten untuk mencetak peserta didik yang solid. Ayah bunda, inilah jawaban nyata atas semua kekhawatiran, kecemasan, harapan, impian, dan insya Allah menjadi solusi untuk pendidikan anak-anak kita. Waktu itu saya pulang dari kantor, tiba-tiba sore-sore ya, nah, saya itu bilang bahwa ayah, saya mau jadi ustaz. Alhamdulillah, yang pertama itu cuma pada saat lulus itu dia sedang mencari yang bisa di kampus. Yuk kita menghafal Al-Quran. Biar bisa ngasih mahkota ke orang tua kita. Gaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Marketing Darul Quran Mulia DKM Ustaz Abdurrahman bahwa teknologi ternyata dapat menjadi salah satu sarana bagi santri meraih prestasi. Menurut kami, teknologi bukan hambatan melainkan tantangan. Kami memberikan keleluasaan bagi anak-anak di DKM untuk mengeksplorasi teknologi sebaik-baiknya. Menariknya, ketika mereka diberikan akses teknologi, tingkatan hafalan Al-Quran mereka meningkat 25%. Jelas Ustaz Abdurrahman. Lembaga yang didirikan sejak tahun 2006 oleh KH Abdul Hasib Hasan itu bahkan memberikan fasilitas IPAD sebagai media untuk belajar khusus bagi santri di tingkat SM. Sedangkan tingkat SD hingga SMP diberikan kesempatan mengeksplorasi kemampuannya di lab komputer yang telah disediakan. Jadi sudah paperless. Psikologis mereka jadi bahagia dan materi pembelajaran mudah mereka terima karena kebutuhan hiburannya terpenuhi. Ujar Ustaz Abdurrahman dalam keterangannya kepada media. Ahad 15 Oktober 2023 di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Selain itu, DKM juga rutin mendorong para santri mengikuti berbagai lomba di kancah nasional maupun internasional. Alhamdulillah anak-anak kami pernah menjuarai MTQ Internasional cabang 30 juz di Yordania, juara 1 AASC International Championship 3, mendapat medali emas, perak dan perunggu taekwondo, juara 1 OSN Matematika tingkat Cup, Bogor, juara OSN SMA Olimpiade Sains tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Tambah Ustaz Abdurrahman. Lebih lanjut, Ustaz Abdurrahman menyampaikan pihaknya sejak dulu hingga sekarang mengupayakan yang terbaik dengan visi besar agar anak-anak yang lahir dari DKM bisa menjadi generasi unggul dan berprestasi di bidang apapun. Melalui rebranding ini, kami menyiapkan sekolah pemimpin muslim dunia dalam rangka meneruskan semangat para pendiri DKM, yaitu memastikan pesantren ini terus berjalan dan berkembang serta mengalirkan pahala hingga hari kiamat, ujar Ustaz Abdurrahman.
Selain dukungan sarana dan prasarana bagi para santri, DKM juga memberikan benefit bagi para pengajar dan alumni. Para pengajar yang diterima setelah proses seleksi HRD bisa berkesempatan mendapat beasiswa S2 hingga doktor. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat uji peningkatan kapasitas, pembinaan spiritual dan fisik untuk para alumni. Mereka bisa berkarya di badan usaha yang dimiliki DKM sehingga memiliki portofolio yang baik sesuai bidangnya, katanya. Selanjutnya, Ustaz Abdurrahman juga menyampaikan DKM yang saat ini baru ada di Kabupaten Bogor berencana melebarkan sayap ke beberapa kota seperti Bandung, Cirebon, wilayah Bogor lainnya, Cianjur, dan Depok. Darul Quran Mulia saat ini juga bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri seperti Basak Sair Islami Akademisi, Akademi Imam Malik, Agri Ibrahim Seten Universitase, dan International University of Asmija. Jalan ini, alumni DKM juga tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia seperti ETB, EPB, UNJ, dan lain sebagainya. Beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki DKM yaitu 3 gedung masjid, gedung sekolah, asrama, minimarket, laundry, smart classroom, digital library, lab, komputer, lab, LPL, fitness center, kolam renang, GOL, lapangan futsal, klinik, OKS, dan lain sebagainya. Demikian sudah kita ungkap tentang sejarah, profil dan informasi terkini dari Darul Quran Mulai. Semoga teman-teman Om Kajang tambah pintar.
Akhirnya, kita sudah sampai di Gunung Sindur. Dari pom bensin sebelah kiri di depan, masuk ke kanan menuju komplek Pondok Pesantren DKM.